Bab 1. Kakek Misterius. Kota TL Randai, Kerajaan Manak. Dari mana nak, kok jalannya sendirian? Sepertinya abis belanja dari pasar ya, hati-hati di jalan. Akhir-akhir ini banyak bandit beraksi di jalanan sepi. Ya Makci, saya abis belanja dari pasar. Disuruh ibu belanja untuk keperluan dapur. Terima kasih sudah mengingatkan saya, Makci. Jawab seorang pemuda ketika disapa oleh wanita parubaya yang tampak ramah. Seorang pemuda berwajah cukup ganteng, berkulit putih, berusia sekitar 19 tahun berjalan terburu-buru. Di kedua tangannya tampak dia sedang membawa 2 kantong berisi sayuran dan buah-buahan. Pemuda ini bernama Xiaofin. Hari ini Xiaofin ditugaskan, atau lebih tepatnya diperintahkan oleh ibunya untuk belanja sayuran dan keperluan keluarganya di Pasar Kayu Kunyit, jaraknya sekitar 10 km dari rumahnya. Setelah berjalan sekitar 20 menit, Xiaofin tiba di jalanan yang sepi, tanpa sebuah rumah pun di sana. Xiaofin mempercepat langkahnya dengan setengah berlari. Tolong saya. Siapa yang meminta tolong itu? Batin Xiaofin di dalam hati ketika dia melihat ada sesosok lelaki tua tergeletak di pinggir jalan meminta tolong dengan suara lirih. Jalan ini cukup sepi, dengan di kiri kanan jalan terdapat hutan dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Berjarak sekitar 5 km dari kota TL Randai yang terletak di kaki Bukit Barisan. Kota ini di bawah teritorial Kerajaan Manak, yang merupakan kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan besar, yaitu Kerajaan Bangkahulu. Xiaofin dengan sedikit ragu mendekati lelaki yang meminta tolong tersebut. Dia ragu karena ini terletak di jalanan yang sunyi, sedangkan akhir-akhir ini banyak terjadi perampokan dengan berbagai modus dan trik. Kakek siapa? Kenapa ada di pinggir jalan ini? Xiaofin bertanya kepada lelaki tua tersebut. Tolong kakek Chu, kakek sudah seminggu tidak makan. Lelaki tua tersebut berkata sambil meremas-remas perutnya lalu bangkit duduk sambil menengadahkan telapak tangannya ke arah Xiaofin, tanpa menjelaskan siapa dirinya. Xiaofin memperhatikan kondisi kakek tersebut setelah berjarak 2 meter dari lelaki tersebut. Saya tidak punya makanan kek, saya hanya beli sayuran dan buah saja di pasar tadi. Kalau kakek mau, ambillah buah pisang ini. Xiaofin menyodorkan sesisir buah pisang Ambon. Terima kasih Chu, kakek ambil sebuah saja, sesisir terlalu banyak. Kakek tersebut berkata sambil mengambil pisang yang disodorkan Xiaofin. Tetapi kakek tersebut hanya mengambil sebuah saja, selebihnya disodorkan kembali kepada Xiaofin. Tidak apa-apa kek, ambil saja semua, saya masih punya banyak kok. Jawab Xiaofin yang menolak pisang yang dikembalikan si kakek. Terima kasih banyak Chu, kalau begitu kakek tukar dengan cincin ini ya. Kamu harus menerimanya, kakek berkata sembari memberikan kepada Xiaofin sebuah cincin berwarna putih tembaga. Baik kek, terima kasih. Xiaofin pun menerima cincin tersebut dan memasangkannya ke jarinya. Anehnya cincin itu sangat cocok di jarinya. Tapi Xiaofin tidak memperhatikannya, dia menganggap itu suatu kebetulan belaka. Kalau begitu saya pergi duluan ya kek. Xiaofin berbalik dan bermaksud melanjutkan perjalanannya. Lalu melangkahkan kakinya, dia tidak berani lama-lama di daerah sepi ini. Namun setelah melangkah 2 langkah Xiaofin refleks menolehkan kembali kepalanya ke arah si kakek. Dia refleks menoleh ke arah kakek karena tidak mendengar jawaban dari kakek tersebut. Astaga, Xiaofin melompat karena kaget setelah melihat bahwa si kakek sudah tidak ada lagi di tempatnya tadi. Kakek, kakek. Xiaofin lalu memanggil-manggil si kakek sambil mengedarkan pendangannya ke sekeliling. Bulu kuduknya berdiri setelah dia tidak menemukan keberadaan si kakek. Dia menggosok-gosokkan matanya, meyakinkan kalau dia tidak sedang berhalusinasi, lalu mencubit lengannya sendiri, cubitannya terasa sakit. Berarti dia tidak lagi bermimpi. Menyadari ini akhirnya dia buru-buru melanjutkan perjalanannya sambil bertanya-tanya dalam hati akan kejadian yang barusan dialaminya. Dia mempercepat langkahnya. Kediaman keluarga Sisu, kota TL Randai. Sutian, dengan bakatmu, bisa dibilang kamu adalah pemuda paling berbakat di kota TL Randai ini. Kedepannya kita pasti akan menjadi keluarga yang kuat dengan adanya dirimu yang menyokong keluarga kita. Tentu saja, Tian pemuda jenius. Makanya dia dipilih oleh Istana Penarik Raya. Mulai sekarang, keluarga Alung pun harus memandang keluarga kita. Tidak seperti kakaknya si Xiaofin yang pecundang itu. Xiaofin adalah kakak Sutian, dia cukup terkenal di kampungnya. Tetapi dia terkenal bukan karena kehebatan atau kelebihannya,
Dia terkenal karena jadi bahan ejekan dan bulian teman-temannya. Di antara anak seusianya, hanya dia yang keahlian bela diri paling lemah dan tingkat kultivasi terendah. Karena hal inilah dia sering diejek dan jadi bahan bulian remaja lainnya. Tidak hanya itu, bahkan keluarganya sendiri sangat memandang rendah dirinya sehingga kerap kali Xiaofin diperlakukan semena-mena oleh kerabatnya sendiri. Di sudut ruangan, Xiaofin memperhatikan orang tuanya yang sedang menyanjung adiknya, Sutian. Xiaofin baru saja pulang belanja dari pasar. Setelah meletakkan belanjaan ke dapur, dia menuju ruang keluarga ini. Orang tuanya selalu memanjakan dan memuja adiknya yang mempunyai ilmu bela diri yang lebih hebat dibanding Xiaofin. Perlakuan kedua orang tuanya sangat mencolok sekali perbedaannya. Tentu saja, bakatku jauh lebih baik dibandingkan Xiaofin pecundang itu. Cibir Sutian. Dia memonyongkan mulutnya ke arah Xiaofin sambil menjulurkan lidahnya. Benar nak, kamu orang yang paling hebat di kota kita. Kalau Xiaofin pecundang itu gak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Ayahnya menimpali perkataan Sutian. Bukannya menjadi penengah, orang tua mereka selalu saja ikut menghina Xiaofin setiap kali Sutian menghina Xiaofin. Bahkan jika ada salah seorang anggota keluarga menghina Xiaofin, mereka akan ikutan ramai-ramai membuli Xiaofin. Mereka sangat merasa terhina karena mempunyai anak selema Xiaofin dalam hal bela diri dan kultivasi. Ayah, sebentar lagi akan ada perekrutan murid baru di perguruan ilusi. Utusan dari perguruan akan menjemputku untuk diterima sebagai kandidat menjadi murid di sana. Persaingan untuk menjadi murid perguruan ilusi sangat ketat. Saya khawatir kekurangan sumber daya untuk bisa menunjang keperlu saya di sana nanti. Sutian menunjukkan kecemasannya pada orang tuanya. Jangan khawatir, ayah sudah menemukan solusinya. Tuan Saul berkata dengan sebuah senyuman licik terukir di bibirnya. Jika kita bersedia menikahkan salah satu dari keluarga kita dengan anak keluarga Alung, mereka berjanji akan memberi kita uang yang banyak. Keluarga Alung, Sutian mengerutkan keningnya. Berpikir sejenak lalu kemudian berkata dengan wajah yang cemberut, meskipun keluarga Alung adalah keluarga yang kaya dan kuat di kota TL Randai, sesepuh keluarga Alung yang terkuat hanya berada di tingkat dunia maha kuasa, sementara saya akan menjadi murid perguruan ilusi. Bagaimana mungkin putri mereka yang jelek itu layak untuk saya? Tian, kamu jangan khawatir, ayah sudah memperhitungkan akan hal itu. Ayahnya menjawab sambil tertawa kecil, lalu melirik ke arah Xiaofin yang berdiri di sudut ruangan. Apa maksud ayah? Apakah Xiaofin yang akan dinikahkan oleh putri keluarga Alung yang jelek itu? Tentu saja, pengantin prianya bukan kamu, tapi si pecundang itu. Xiaofin akan menikah dengan putri keluarga Alung, lalu tinggal di rumah mereka. Sedangkan uang senagai hadiahnya untuk keperluanmu di belajar di perguruan ilusi. Ayah Xiaofin menjelaskan sambil tersenyum licik. Setelah mengetahui bahwa perguruan ilusi sangat tertarik untuk merekrutmu menjadi murid, keluarga Alung berusaha mendekati keluarga kita dan ingin mengikat hubungan dengan pernikahan. Hal ini sangat baik, bisa kita anggap sebagai investasi dengan kekayaan keluarga Alung yang berlimpah ruah itu. Selain itu, kakek sudah membuat kesepakatan dengan kepala keluarga Alung. Mereka bersedia memberikan hadiah uang sebesar 100 juta kepada kita ditambah dengan keterampilan rahasia keluarga Alung yang diajarkan turun-temurun dari leluhurnya. Kamu tidak perlu lagi kekurangan sumber daya saat sudah masuk ke perguruan ilusi nanti. Wah, itu ide yang sangat bagus ayah. Nona dari keluarga Alung itu sebenarnya cantik, tapi sebagian wajahnya memiliki tanda lahir berwarna hitam. Dia juga dikucilkan dari keluarga Alung. Sangat cocok dengan kakakku yang pecundang itu, mereka pasangan yang serasi. Sutian menimpali dengan sangat bergembira sambil menyunggingkan senyum di bibirnya. Suamiku, kamu sangat cerdas dan bijak sekali, idemu sangat cemerlang. Dengan uang sebanyak itu, Sutian sangat kaya dan tidak akan kekurangan sumber daya untuk berlatih semua ilmu di perguruan ilusi nanti. Ibu Sofia, yang diam mendengarkan dari tadi ikut bersuara. Terpancar kegembiraan di wajahnya, dengan senyum tersungging di bibirnya. Sutian Sao, aku ini adalah kakakmu. Kenapa kamu selalu memanggilku pecundang? Sufyan menyela mereka. Mereka semua terdiam. Setelah beberapa saat, Tuan Saur, ayah Xiaofin tersadar, lalu segera meradang marah. Dasar bodos. Kenapa kamu berbicara seperti itu Xiaofin? Alih-alih memarahi Sutian, bahkan Tuan Saul balik memarahi Xiaofin. Kakakku? Sutian mencibir dan kemudian berkata dengan sinis.
Kamu tidak pantas menjadi kakakku. Aku menyebutmu pecundang. Memangnya kenapa? Kenyataannya memang begitu. Faktanya kamu memang seorang pecundang. Apa? Kamu? Xiaofin ingin berkata lagi, tetapi Sutian keburu menyela dan berkata kembali dengan nada penghinaan. Ilmu bela dirimu sangat lemah. Kamu juga tidak punya bakat untuk berkultivasi. Selama bertahun-tahun, kamu hanya mencapai tahap kedua di dunia sihir. Sedangkan aku telah mencapai tahap kelima di dunia Qi. Jarak tingkatan kita terlalu jauh. Apa kamu tidak menyadari itu? Tingkatan dalam berkultivasi adalah diawali dengan dunia sihir. Di atasnya adalah dunia Qi. Selanjutnya dunia maha kuasa. Dunia jiwa spiritual, dunia lautan. Bakat kultivasi Xiaofin sangat buruk. Dia baru mencapai tahap kedua dunia sihir, sedangkan remaja sebaya dia rata-rata sudah mencapai dunia Qi, bahkan Sutian sudah mencapai tahap kelima. Sutian pemuda yang paling berbakat seusianya di kota TL Randai, dia bahkan pemuda pertama yang akan diterima menjadi murid di perguruan ilusi selama beberapa dekade terakhir. Meskipun aku tidak berbakat untuk berkultivasi, kalian tidak bisa menentukan pernikahanku senaknya saja tanpa persetujuanku. Kenapa aku dikorbankan demi untuk mencapai impianmu? Xiaofin membentak protes dengan perlakuan orang tuanya dan adiknya. Untuk mencapai impianku? Pecundang, kamu sangat bodoh. Ini demi keluarga kita. Sutian membalas sambil menggelengkan kepalanya. Di dunia ini hukum rimba berlaku. Yang kuatlah yang akan dihormati dan yang lemah akan selalu ditindas dan tidak punya hak berbicara. Kamu terlahir dalam keluarga Saul. Tapi apa yang bisa kamu lakukan untuk keluarga Saul? Kamu hanya seorang pecundang. Sedikit pengorbanan kecil bagimu untuk menikah dengan putri keluarga Alung, itu pun kamu keberatan? Apa yang bisa kamu katakan? Hayo. Aku tidak mau. Xiaofin menjawab dengan lantang setelah terdiam beberapa saat. Bagaimanapun juga aku tidak setuju dengan rencana pernikahan ini, lanjut Xiaofin. Pecundang, bodoh. Apa yang dikatakan adikmu itu adalah kebenarannya, itu adalah hal yang terbaik bagimu. Kamu tidak bisa berbuat untuk kejayaan keluarga kita, sedangkan adikmu sekarang sangat diminati oleh pemimpin perguruan ilusi. Kelak dia akan mengharumkan nama keluarga kita. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang terkuat, sedangkan kamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Pengorbanan sekecil itu, kamu tidak bersedia, bajingan. Tuan Sor, ayah Xiaofin naik pitar, mukanya merah, dengan geraham yang membeku, giginya gemeletukan dengan tinju terkepang. Kamu tidak setuju. Sutian membentak, lalu tiba-tiba mendaratkan pukulan keras jarak jauh ke arah Xiaofin, tepat mengenai dada Xiaofin. Afef. Xiaofin terpental beberapa meter hingga menghantam dinding. Dia menyemburkan seteguk darah. Nampak lubang besar pada dinding yang ditabraknya. Xiaofin jatuh terduduk di lantai. Sutian memukulnya dari jarak jauh tanpa menyentuh secara langsung, tapi akibatnya sangat dahsyat. Sungguh pukulan yang sangat kuat. Pecundang ini masih hidup. Hari ini aku akan menghajarmu, Sutian berkata dingin. Sutian melompat dan langsung mendarat di tubuh Xiaofin. Sutian melanjutkan dengan menghajar Xiaofin tanpa ampun. Xiaofin tergeletak lemah tak berdaya dengan luka di beberapa bagian tubuhnya. Darah keluar hampir di setiap bagian tubuhnya. Stop Sutian, hentikan. Pecundang ini sudah pingsan. Jangan sampai dia terbunuh di sini. Ayo segera kita bawa ke rumah keluarga Alung untuk dinikahkan dengan putri mereka. Tuan Saul menghentikan Sutian. Dia khawatir Xiaofin akan mati di rumahnya. Sebelum menikahkannya dengan putri keluarga Alung, dia takut tidak mendapatkan hadiah uang dari keluarga Alung.